Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu kita, juriyat-juriyat kita, Allah jadikan nantinya orang-orang yang selalu cinta kepada masjidnya Allah, dan dijadikan oleh Allah senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjidnya Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ahli keluarga beliau, sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada subuh ini kebetulan yang berkenaan kuliah subuh tidak datang, jadi kita hanya bersirap. Dan perlu kami sampaikan kepada para hadirin, nanti malam atau tadi malam, kebetulan juga kultumnya tidak datang, diisilah oleh anak-anak pondok pesantren Al-Munawwir kilo 9 atau kilo 8 Jalan Porus kilometer 9-nya yang Porus Buntang, yang diasuh oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, yaitu Haji Abdul Qadir, yang tidak asing lagi, yang dulu sering ngisi khutbah di sini, ceramah juga. Beliau sering mengucapkan terima kasih kepada panitia Masjid At-Taubah. Kata beliau, terima kasih kepada seluruh pengurus dan jemaah Masjid At-Taubah yang mempercayakan anak-anak didiknya, termasuk anak beliau sendiri dulu yang bernama Zulfi. Bapak-bapak, ibu mungkin ingat, dulu masih kelas 5 SD, dia sering azan ketika hari Jumat di Masjid kita Taubah dulu. Bahkan bagi orang-orang yang mengaku pintar, banyak menilai katanya anak ingusan. Yang mengaku pintar itu bilangnya anak ingusan, disuruh ajar Masjid Taubah ketika Jumat. Padahal kelas 5 kelas 6 udah ingusan, anak ingusan itu sebelum sekolah. Beberapa waktu kemarin Pak Ustadz Abdul Qadir menelpon saya, terima kasih guru atas kepercayaannya. Alhamdulillah Zulfi anak beliau
tahun kemarin bulan Ramadan mengimami masjid besar Islamic Center Makassar tarawih, masya Allah. Jadi yang dikatakan ingusan sekarang tidak ingusan lagi, keliling beliau, paling bahkan sampai ke sunnah sudah. Alhamdulillah. Bayangkan yang dikatakan ingusan waktu taubah tahun kemarin mengimami salat tarawih dan salat wajib di Islamic Center Masjid Besar Makassar. Beliau berterima kasih betul kepada kita at-taubah. Luar biasa. Makanya beliau anak-anak asuh yang akan datang ini diselipkan artinya satu malam ke dalam satu minggu itu kan, untuk melatih mereka gitu. Karena saya sendiri juga, saya waktu masih sekolah, masih madrasah ya, umur mungkin ya belasan tahun lah, saya menolak kepada guru saya tetap dipaksa menjadi imam tarawih di kampung-kampung itu. Padahal guru saya yang sudah berulang, sudah besar ulangnya, sudah alimnya luar biasa, beliau di belakang melayani, melatih kita supaya mampu. Kalau tidak dilatih mulai kecil, kira-kira bapak-bapak para jemaah mau tidak imam tarawih? Yang tidak pernah haji misalnya, tidak pernah jadi imam tarawih, malam besok atau malam nanti tarawih bisa tidak? Kalau tidak goyang lututnya. Jadi kita menilai itu nilai yang baiknya. Tapi yang namanya jemaah banyak tuh ada salah satu orang yang mau pintar kan? Nah ini sudah. Katanya anak ingusan disuruh ajar, bukan ingusan. Di Makkah tuh, di tanah Arab itu banyak yang umur 7 tahun disuruh imam tarawih. Kalau tidak percaya ke Makkah sana aja. Lihat di masjid-masjid, tapi bukan masjid haram, bukan. Ada yang umur 6 tahun, kecilnya luar biasa, imam tarawih. Boleh tak? Boleh, asal pasif. Kalau imam wajib jangan. Kalau misalnya salat wajib jangan. Ini salat sunat boleh. Karena latihan. Kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, baru dilatih, tidak bisa latih. Lutut ibu yang sendiri. Karena kita dulu dilatih mulai kecil, baca doa haul, baca yasin, talqin, mandikan mayat. Kalau sudah tua begini baru disuruh mandikan mayat, tidak bisa lagi, takut sudah. Kalau tidak mulai kecil dilatih. Jadi Pak Ustadz Haji Abdul Qadir sangat berterima kasih kepada para jemaah Masjid At-Taubah yang mempercayakan dirinya, yang mempercayakan anak didiknya untuk dilatih ya 10 hari sekali lah. Ini habis ini tidak ada lagi. Itu latihan untuk supaya membiasakan mereka. Cuma namanya ada orang yang mau pintar susah. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Ini sekadar informasi kepada para jemaah. Luar biasa bilang Pak Abdul Qadir. Artinya At-Taubah itu mau gitu kan, melatih anak-anak mereka, anak didik mereka. Luar biasa. Yang tadi malam tuh pasif itu bacanya. Siapa yang mengatakan tidak pasif? Nanti datang aja ke sini. Di mana salahnya? Cuma gasnya terlalu full dia. Itu kan bisa diperbaiki. Makanya begitu mau pulang saya bilang deh, nanti kalau yang tarawih lain tadi gasnya dikurangi. Kasihan yang tentang Tuhan, kalau saya senang aja. Gasnya dikurangi, ya kan? Nah, itu sengaja informasinya. Jadi tidak bisa latihan anak-anak itu sudah bisa berilah, tidak bisa. Ya Allah, tidak bisa. Sampai kalau mendengar anak beliau yang namanya Zulfi kalau sekarang ngaji nangis kita. Ya masya Allah, buruknya, pasirnya, suaranya. Bayangkan sampai di masjid besar Islamic Center Makassar, luar biasa itu. Jadi At-Taubah termasuk biasa juga. Sering beliau ngomong,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sedikit kita menyampaikan salah satu daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ali bin Khatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, sittatu, ada 6 asya'a, 6 sesuatu atau 6 macam tuhbitul a'mal. Kata Rasulullah, ada 6 macam yang bisa menggugurkan amal ibadahnya, menghancurkan amal ibadahnya. Artinya amal ibadahnya selama ini tuh gara-gara yang 6 macam ini habis, tidak ada bangkrut. Al-awwalu, yang pertama, mungkin tidak ke-6-nya kita, satu aja subuh ini dibahas, karena kita mau tidur juga nanti, ngantuk-ngantuk juga ya. Uyuh. Yang pertama yang bisa menghancurkan, menggugurkan amal ibadah, al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Yang bisa menggugurkan amal ibadah, pahala kita tidak ada lagi, hancur habis. Apa yang pertama? Al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Yang bisa menggugurkan amal ibadah adalah orang itu suka membuka aib makhluk Allah siapapun. Jadi orang yang suka menilai keaiban orang, membuka keaiban orang, membicarakan kekurangan orang, itu amal ibadahnya 0,%. Jadi kita melatih puasa ini jangan banyak bicara, kalau bicara yang lain aja. Baca Quran kah, apa kah? Bahkan di hati pun tidak boleh. Di hatinya tidak boleh. Apalagi sampai di mulut. Karena orang ada yang tidak di mulut tapi di hati. Ibaratnya di hati itu apa ya? Seperti api itu, nah apinya tidak kelihatan, basah. Tapi bahaya seperti itu. Nah, jadi tidak ada amal ibadahnya diterima selama dia mengurusi keaiban orang lain, kekurangan orang lain. Orang lain itu dianggapnya kurang aja, tidak baik aja. Padahal kata abang guru sekumpul, beliau berkata, kata beliau apa? Wahai muridku, carilah kesalahan dirimu sendiri dan carilah kebaikan orang lain. Orang itu misalnya jahatnya luar biasa, orang itu jangan pandang jahatnya, cari kebaikannya aja, walaupun satu. Orang itu kerjaannya sudah maksiat, segala macam sudah jahat, tapi jangan itu yang kamu cari kebaikannya. Dia misalnya suka bertegur sapa sama orang, suka senyum sama orang, itu yang kita cari, yang kebaikan orang. Makanya kata bersyukur, cari kesalahan dirimu, jangan nyari kesalahan orang lain, cari kebaikan di orang lain. Jadi kalau sama orang siapa aja selain diri kita, orang lain itu cari kebaikannya, yang mana sisi baiknya dia. Tapi kalau untuk dirimu, cari kesalahanmu, cari kekuranganmu, cari keaiban dirimu sendiri. Jadi selama orang itu mencari merasa dirinya baik, orang tidak baik, 0, tidak dapat pahala, hancur, gugur pahala amal ibadah selama hidupnya, tidak pahala, tidak pahala. Apalagi mungkin keaiban orang, apalagi. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan pernah waktu zaman Nabi Nuh. Kan zaman Nabi Nuh itu kan, Nabi Nuh bikin kapal di atas kan, karena Allah sudah memperingatkan mau turun wabah atau bala, dikaramkan, ditenggelamkan waktu itu.
negerinya Nabi Nuh. Akhirnya semua ada di kapal itu yang pengikut-pengikut beliau, termasuk hewan. Akhirnya di situ dikumpulkanlah hewan, ayam, kucing, segala macam, kumpullah semua hewan di situ. Nah, kata Nabi Nuh, hai semua yang ada di kapalku ini, jangan sesekali berhubungan sementara. Karena kalau berhubungan di kapal itu, ambang biak udah muat kapal. Kapalnya sudah pas-pasan. Yang laki sama perempuan lagi ini jangan berhubungan dulu selama di kapal itu. Bahkan hewan pun dilarang. Namanya anjing kan mungkir juga. Anjing mungkir. Akhirnya berhubungan diam-diam, gelap-gelap. Kucing tahu. Kucing itu rupanya, kucing tahu mata kucing itu. Mata kucing itu biar malam gelap gitu loh. Tidak ada lampu sekali, dia ada mata malamnya. Makanya kalau kita cinta melawan kan, tahu dia biar bergelap tahu dia. Kalau yang lain kan ya, kalau kita malam kan ya. Kucing dia malam, dia di hutan mana? Dia lihat lagi biar malam. Akhirnya apa? Bilang kucing, wahai Nabi Allah, ada yang melanggar ini. Siapa? Panggil. Anjing berhubungan. Sudah dilarang saja. Akhirnya dihukum. Yang itunya tidak kembali lagi. Makanya menjulurkan aja. Tidak bisa lagi naik kita sudah. Tidak bisa disimpan lagi. Ya kayak gitu tuh maksudnya. Tapi anjing menuntut. Kata anjing, wahai Nabi Allah, walau aku ngaku salah. Salah memang, hukum aja tidak apa-apa. Tapi aku juga mau keadilan bagi orang yang mau membuka aibku. Aku ngaku salah. Aku memang kekurangan itu ada. Tapi aku mau hukum juga yang melaporkan itu. Makanya dihukumlah yang melaporkan kucing itu. Begitu berhubungan diam-diam pun tatap kawan orang. Karena uriak-uriak dia. Ya kan? Nah, yang di mana pun loh kucing itu kalau dia main itu pasti kedengaran. Setengah jam 45 enggak selesai 45 aja. Terlihat belum aja ini pasti, ya kan? Karena itu tadi misalnya bayangkan. Makanya oleh karena itu siapapun berilmu kuat ibadah, kalau dia masih senang menilai kekurangan orang, nol emang ibadahnya. Tapi kalau selama dia menganggap orang itu lebih baik pada dirinya dan dirinya yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa, baru diterima oleh Allah amal ibadah kita. Itu aja. Makanya kita puasa ini menjaga makan dan minum, menjaga panca indera, mata dan telinga, mulut dan sebagainya, tangan, kaki dan sebagainya. Yang ketiga menjaga hati. Makanya puasa-puasa para wali Allah, para nabi dan rasul itu saking menjaga hati itu zikir terus, siang malam selama puasa itu zikir terus supaya menjaga hati. Dan tidak boleh bagi orang wali itu mencita-cita berbuka puasa ini, aku buka puasa nanti pisang aja, tidak boleh. Kalau kita apa Pak, nanti aku mau ke pasar bilang ibunya, mau ke pasar apa, nanti belikan macam-macam saya tulis penuh buku, begitu nanti sudah buka puasa, satu aja sudah lihat. Para wali Allah, para orang sufi, para nabi dan rasul tidak boleh karena menjaga hati. Makanya kalau ibunya tanya apa Pak, dosa terserah aja. Karena kalau kita mencita-cita nanti aku buka puasa nanti beli ini, berarti tidak tawakal kepada Allah menurut orang sufi ya. Makanya kita walaupun tidak menjadi sufi, seolah-olah lah kalau istri kita apa Pak nanti dosa terserahnya. Artinya apa yang ada? Kalau kita puasa benar-benar kita syukuri, ya Allah luar biasa. Makanya kita berdoa sebelum buka puasa dulu. Begitu sampai buka puasa, sebelum makan itu, sebelum menyuap itu berdoa. Apa aja doa kabul? Apa aja doa kabul? Makanya bacaan puasa itu sebenarnya doa puasa itu bukan Allah melakukan itu aja.
Ada namanya dari Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Baru ya 'azim ya 'azim ya 'azim ya 'azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir li dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Kata Rasulullah, barang siapa sebelum buka puasa pas mau mencicipi makanan membaca yang itu, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Cuma kita kadang-kadang nggak ada waktu kan, habisin waktu. Nanti maunya tiketnya dipotong sedikit supaya ada waktu berdoa itu. Karena Ramadan ini setahun sekali aja diusahakan. Nah ini, jadi satu ini aja lah. Kita berprinsip mulai sekarang, kitalah yang banyak kekurangan, kitalah yang banyak salah, kitalah yang paling adanya banyak kekurangannya. Orang lain selain kita bagus, gitu aja. Jadi pandang kebaikan orang walaupun 1.000 orang itu bagus, 1 kebaikan itu yang kita pandang. 1.000 kebaikan kita, 1 kesalahan kita yang salah, 1 itu yang kita ingati. Jadi diri kita paling tidak bagus, orang lain yang bagus. Baru Allah terima amal ibadahnya. Itu ini dulu mungkin 1, mudah-mudahan manfaat dan mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.